Apakah Tuhan Anda betul bertanduk tujuh, bermata tujuh? Coba Anda terangkan kepada saya bahwa pencipta langit dan bumi memang memiliki tanduk, matanya tujuh, tanduknya tujuh. Silakan. Jadi Waraka mengatakan itu. Kenapa Waraka spontan mengatakan itu? Karena dia adalah ahli kitab, bukan ahli terjemah. Kalau saudara kita tadi menggunakan, saya katakan menggunakan tipu-tipuan murahan ya, di dalam 2 Petrus 2 nomor 4 itu tidak ada kata namus di sana. Sampai giginya geriting nggak akan mampu menunjukkan itu. Yang bila Alkitab, oh di dalam gua kau ya bertahan, ya ibadah di malam hari, di dalam gua, apa yang ada di dalam gua ya? Oh 2 Petrus 2 ayat 4, setan. Oh, makanya dibilang namus. Dan Ustadz mengakui tadi bahwa namus itu adalah Jibril. Terima kasih. Ya, yang namanya pengikut ya, yang selalu menyesatkan, di Al-Quran menerangkan orang-orang itu akan selalu menggiring kepada sesuatu yang menyesatkan manusia. Dia mencoba mengambil 2 Petrus. Di situ tidak ada namus. Kalau Anda mengakui bahwa Waraka itu adalah ahli kitab, berarti dia lebih tahu daripada Anda. Anda bukan ahli kitab, Anda adalah ahli terjemah. Nah, setelahnya ada Nabi yang bernama Muhammad. Standarnya sangat rendah sekali dibanding Isa alaihissalam. Sangat rendah sekali. Nah, Yesus mengajarkan, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Pengikutnya kebanyakan mengatakan, lu juga diutus untuk kami orang Batak. Padahal itu Yesus tidak pernah katakan. Masa orang keluar dari gua jadi nabi? Wajarlah dituduh orang gila. Jadi Muhammad tidak diterima. Dia dituduh orang gila. Allah sendiri berkata, sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Sesuai dengan tuduhan kafir. Saya sebagai moderator berhak untuk meminta data ketika ada narasumber yang melakukan sebuah argumen yang tendensius sekali. Allah mengatakan bahwa Rasulullah orang gila. Silakan saya beri waktu 5 menit Anda menyiapkan datanya dan ditampilkan datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita kembali akan menyaksikan sebuah perdebatan yang cukup seru ya, yaitu antara Ustadz Azuma dengan anak Batak. Jadi melalui perdebatan ini justru si anak Batak ini mempertontonkan kebodohan karena ketidakmampuannya untuk memahami ajaran Islam secara keseluruhan, terutama untuk memahami kitab suci Al-Quran. Nah, ada beberapa pertanyaan yang dia ajukan terhadap Ustadz Azuma. Nah, melalui pertanyaan tersebutlah kita bisa mengerti ya bahwa si anak Batak ini memang tidak paham sama sekali tentang Al-Quran ya. Nah, di antara pertanyaannya suatu contoh yaitu kenapa seseorang yang sehabis bertapa di dalam gua malam hari kok bisa dijadikan nabi. Nah, kemudian dia juga mencoba mempertanyakan kelebihan Nabi Muhammad SAW dengan Yesus ya, atau Nabi Isa alaihissalam yang di dalam Al-Quran dikatakan terkemuka di dunia dan akhirat. Nah, itulah beberapa pertanyaan yang mengindikasikan bahwa sebenarnya dia tidak paham atau tidak mengerti tentang bagaimana skenario yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya Ustadz Azuma begitu jelas dan gamblang memberikan jawaban. Namun tetap saja si anak Batak ini tidak paham-paham ya, karena memang hanya segitulah kemampuan otaknya untuk dapat bisa mengerti tentang Al-Quran ya. Nah, bagaimana keseruannya kita akan simak bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang
masih setia mendukung channel Salam Satu Akidah, dan yang baru bergabung jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan subscribe, like, serta share-nya. Nah, langsung saja kita simak jalan perdebatan ini. Stefanus tidak menyangkal imannya meskipun dia dikelilingi pengikut-pengikut setan, meskipun dia tinggal di tahta setan. Stefanus tidak menyangkal imannya. Kepadaku juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, saksi Tuhan Yesus itu menjadi martir. Sebab kami memang diutus ke tengah-tengah serigala, sebab kami memang diutus ke tahta iblis untuk melumpuhkan iblis itu dan menyelamatkan pengikutnya. Yang setia kepada aku, kami tetap setia kepada Yesus. Stefanus setia kepada Tuhan Yesus Kristus, meskipun dia berada di tahta iblis yang dibunuh di hadapan kamu. Stefanus memang dibunuh, tetapi dia tetap setia. Di mana iblis diam, kami dibunuh di tahta iblis atau di daerah mayoritas penyembah iblis. Disitulah kami diam, disitulah kami diutus, dan kami akan tetap setia. Kami tidak akan menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus, meskipun kami akan dilempari dengan batu. Simpel sekali menjawab itu. Terima kasih. Dan itu adalah contoh bagi saya. Itu adalah contoh bagi saya. Meskipun saya diutus ke tahta iblis, saya tidak akan menyangkal nama Tuhan Yesus. Sangat simpel itu. Horas, horas, horas. Damai Kristus bersama kita. Terima kasih, Pak. Oke. Iya. Anda yang lagi baca pantun, kitab Anda, Wahyu 2 nomor 13 itu tidak berbicara di mana Yesus berbicara dengan Stefanus. Yesus ini, data ini, sedang menerangkan pernyataan-pernyataan yang berbicara kepada iblis. Iblis itu yang bertahta. Sementara Stefanus di situ dibunuh di hadapan si iblis. Baca dengan teliti ayat datanya. Dalihnya itu sangat jelas. Dikatakan yang dibunuh di hadapan kamu. Siapa yang dibunuh di hadapan kamu? Yang dibunuh di hadapan kamu adalah Stefanus. Stefanus dibunuh di hadapan kamu. Siapa kamu? Kamu iblis yang duduk di atas tahta. Coba belajar lagi. Wahyu 2 nomor 13 itu tidak berbicara dengan Stefanus. Stefanus itu sedang jadi korban. Ini sedang berbicara dengan iblisnya. Dan iblisnya hanya diam di sana. Itu dijelaskan di mana iblis itu diam. Sekarang tak ajarin kamu. Buka kitabmu sekarang. Di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 54, tapi fokus kepada nomor 58. Buka. Kalau sudah buka bilang. Kita tak ajarin. Mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Saulus hanya diam di sana ketika terjadi pembantaian terhadap Stefanus yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Jadi di sini ada iblis yang bertahta di atas tahtanya. Makanya dikatakan oleh Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Lagian data yang mengatakan di dalam Wahyu 3 nomor 9, si iblis ini ngaku, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Siapa jemaat iblis yang dimaksud? Orang-orang Yahudi. Siapa orang Yahudi? Pendiri Islam atau pendiri Kristen? Pertanyaannya adalah siapa pengikut orang Yahudi? Siapa iblis, jemaat iblis? Yang diterangkan di dalam Wahyu 3 nomor 9. Jadi sudah jelas ya. Kisah Para Rasul 7 nomor 8 dikatakan di mana iblis diam pada saat pembantaian terhadap Stefanus. Siapa yang dimaksud diam di sana? Saulus. Tapi kan dia bukan nabi. Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus adalah nabi.
berarti nabi palsu. Tentang yang diracun nanti saya akan jelaskan kepada Anda. Oh, oke, terima kasih. Ya, saya hargai pendapat Gurunda, saya hargai. Tetapi jangan lupa Gurunda, kalau punya gelar seperti Gurunda, aku mengagumi. Kitab Wahyu itu hanya Yesus berbicara kepada Yohanes, nggak ada Stefanus di situ, tidak ada. Tuhan Yesus hanya menceritakan kepada Yohanes, tidak ada yang lain-lain. Apa yang diceritakan Tuhan Yesus kepada Yohanes? Hal-hal yang terjadi di masa lampau, hal-hal yang terjadi di masa sekarang, dan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Gak usah kemana-mana tafsirnya itu. Kitab Wahyu hanya diberikan kepada satu orang. Siapa itu? Rasul Yohanes. Tidak ada di situ Tuhan Yesus berbicara kepada Saulus. Tidak ada di situ Tuhan Yesus berbicara kepada Stefanus. Tidak ada. Tidak ada, Pak Ustaz. Wahyu hanya disampaikan kepada satu orang. Siapa itu? Rasul Yohanes. Tuhan Yesus sedang menceritakan kepada Rasul Yohanes hal-hal yang terjadi di masa lampau, termasuk pembantaian saksi Yesus yang setia itu. Siapa? Stefanus. Itu aja responku. Biar jangan ngawur ya. Tidak ada pernah di situ Tuhan Yesus berbicara kepada Saulus di kitab Wahyu ya. Seluruh Wahyu 1 sampai selesai. Hanya kepada satu orang itu. Tidak ada di situ Tuhan Yesus berbicara kepada Stefanus. Tidak ada. Hanya kepada Rasul Yohanes. Jadi sekali lagi, kitab Wahyu itu adalah pembicaraan antara Tuhan Yesus dan Rasul Yohanes tentang hal-hal yang terjadi di masa lampau, hal-hal yang terjadi sekarang, dan hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Itu dulu alat ukurnya. Biar jangan ngawur. Aku cuma satu, karena memang aku tahu Tuhan kita itu berbeda ya. Karena memang Tuhan kami itu roh. Gurunda sudah lebih tahu sebenarnya itu ya. Yohanes 8 ayat 24 itu ya. Tuhan kami itu roh, sementara Tuhannya Islam kan jat. Artinya berbeda. Aku tidak ingin mencari tahu tentang jat itu, tidak. Aku tidak ingin menanyakan tentang jatullah itu. Artinya, kita harus tahu dulu, kalau Tuhan kita itu berbeda. Itu aja dulu. Tuhan Yesus berkata, Allah itu adalah roh. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, pertanyaanku adalah, karena sesuai dengan topik kita, mana ajaran saya? Saudara-saudara, tidak masuk di otakku ada Tuhan yang mengutus setan. Nggak masuk otakku, saudara-saudara. Tanpa beragama pun kurasa kalau kita berpikir, tidak mungkin Tuhan mengutus setan. Mau urusan apapun, mau menyesatkan ini, mau menyesatkan itu, Tuhan memiliki banyak malaikat yang mau diutusnya. Udah kerja semua malaikat anak bata, manusia diutus. Nggak harus setan diutus. Itulah kalau pakai otakku ya, aku pribadi. Otakku pribadi tidak setuju aku ada Tuhan mengutus setan. Nah, Allah SWT mengutus setan. Surah Maryam ayat 83. Apa tidak ada lagi malaikat Tuhan yang mau diutusnya? Apa tidak ada lagi manusia di muka bumi ini yang pantas untuk diutusnya? Kenapa harus setan diutus? Kalau di dalam otakku pribadi, yang mengutus setan itu ya rajanya setan. Karena Tuhan itu kudus. Tuhan itu mulia. Dalam urusan apapun, Tuhan yang kudus tidak akan mengutus setan. Satu-satunya Tuhan yang dikenal di muka bumi ini yang mengutus setan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Maryam ayat 83. Tuhan kok ngutus setan? Nah, tolong dijelaskan biar jangan salah paham. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna arsalna syayatin alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah kamu melihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa ketika kemudian manusia itu ingkar kepada Allah, oleh karena keingkarannya ini kemudian Allah memberikan ruang kepada iblis untuk mengusung orang-orang kafir agar menyesatkan orang-orang yang lain. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum tagut.
yukhrijunahum minan nar ila zulumah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi ayat tadi itu dijelaskan Allah pelindung orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan kepada orang-orang kafir ada bagi mereka pelindung-pelindungnya, yaitu syaitan. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi mengirim bukan berarti Allah mengutus iblis ini manusia sebelum Adam beranak cucu. Dia sudah bersumpah, aku akan menyesatkan mereka. Dan hanya sebagian kecil dari mereka akan kau temui beriman kepadamu. Sama seperti dalam kitab Kejadian 3. Aku akan membuat engkau bermusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Siapa yang membuat antara keturunan Adam dan iblis bermusuhan? Siapa? Allah. Inilah yang diterangkan dalam Al-Quran yang tadi, yang saudara bahas tadi. Alam tara anna arsalna syayatin. Sama seperti ketika di dalam kitab Anda, Simon, Tuhan telah memberi izin kepada iblis untuk mencobai kamu. Siapa yang memberi izin kepada iblis? Tuhan, katanya. Inilah yang diterangkan. Jadi iblis itu memang diberi ruang untuk menggoda anak keturunan Adam. Bukan berarti Allah itu adalah iblis. Allah itu pencipta yang mengutus kemudian makhluk bernama Adam alaihissalam untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu kemudian di ayat ke-30-nya diterangkan kemudian iblis diminta mereka untuk bersujud. Di ayat selanjutnya maksudnya diminta bersujud, tapi di antara mereka ada yang tidak mau bersujud. Siapa dia? Dialah iblis. Maka Allah bertanya kepadanya, kenapa engkau tidak mau bersujud kepadanya ketika aku perintahkan kepadamu untuk bersujud kepada Adam? Dia katakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, jadi gini, supaya saudara itu memiliki perbandingan dalam data ini supaya Anda paham apa sih muatan daripada ayat surah Maryam ayat 38 ini. Dan Anda tidak bisa melakukan pendekatan keilmuan terhadap ayat suci Al-Quran. Coba Anda lihat di dalam Lukas 4 nomor 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara. Siapa yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Siapa yang meneriakkan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan? Iblis. Kan itu jelas. Lalu kemudian dalam 2 Tawarik 18:21 nomor 22, jawablah aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya. Jadi Tuhan memberikan izin kepada setan untuk membujuk para nabi. Dan engkau akan berhasil. Bahkan Tuhan mengatakan, engkau akan berhasil. Dan membuatnya demikian. Bayangkan. Bukan hanya memberi izin, tetapi dia mengatakan, engkau akan berhasil untuk membujuk para nabi ini. Karena itu, di data nomor 22 di 2 Tawarik 18, sesungguhnya Tuhan telah menaruh iblis dalam mulut nabi-nabimu atau roh jahat. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menampakkan malapetaka kepadamu. Bayangkan. Berarti di dalam kitab Anda, kitab yang Anda ambil dari agama lain, di situ Tuhan telah menetapkan iblis itu untuk menggoda bukan hanya manusia biasa. Bahkan menggoda para nabi. Tapi kalau yang di Al-Quran, alam tara anna arsalna syayatin alal kafirin, yang diusung kemudian untuk disesatkan orang kafir. Di kitab Anda, yang diusung untuk disesatkan adalah para nabi. Wow. Oke, baik, terima kasih. Bukan 1938 ya, saudara-saudara yang di live chat ya. 1983, Maryam 83. Betul. Iya, sorry. Ya, tadi nggak apa-apa, moderator nggak usah dipotong-potong aku bicara. Nggak usah. Aku tahu. Tadi Bapak itu salah sebut, biasa itu, salah sebut sedikit, nggak masalah. Nah, sudah aku bilang, kalau arsalnas itu diartikan mengizinkan, nggak ada yang salah di situ. Nggak ada. Kalau arsalnas itu diartikan membiarkan, nggak ada masalah. Ketika arsalnas itu diterjemahkan Kementerian Agama dengan mengutus, masalah besar. Nah, contoh tadi Pak Ustadz mengatakan Allah mengirim, nggak ada masalah.
Ketika arsalnas itu artinya mengirim, nggak ada masalah di situ. Kenapa Kementerian Agama menerjemahkannya mengutus? Contoh, seandainya Kementerian Agama menerjemahkan arsalnas itu menjadi membiarkan, tidak ada masalah. Memang Allah Subhanahu wa taala membiarkan setan untuk menyesatkan orang kafir itu. Tetapi ketika Kementerian Agama menerjemahkannya dengan kata utus, masalah besar. Paham ya? Paham maksudku ya Pak Ustadz ya? Ketika seandainya di situ kata arsalnas itu diartikan mengizinkan, seperti yang Ustadz jelaskan, nggak ada masalah. Berarti benar. Bagus itu, memang kayak gitulah iman yang sebenarnya kepada Tuhan. Ketika arsalnas itu diartikan mengizinkan, seperti yang Gurunda jelaskan. Berarti yang salah di sini siapa? Kementerian Agama atau Quran salah tulis? Penjelasan Ustadz itu udah benar 100%. Kalau arsalnas itu diartikan membiarkan atau mengizinkan atau memberi izin. Oke. Seperti yang Gurunda sampaikan, Sorry. itu sudah benar. Yang jadi masalah adalah Quran mengatakan mengutus, bukan membiarkan atau mengizinkan. Di situ masalahnya. Itu masalahnya. Jadi satu-satu topik aja kita bahas dulu. Aku nggak mau lari kemana-mana. Tidak. Ketika arsalnas itu diterjemahkan mengizinkan, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika Kementerian Agama menerjemahkan arsalnas itu dengan mengutus. Di situ masalah besar. Atau bukan Kementerian Agama yang salah. Barangkali memang Qur'annya benar-benar mengutus. Nah, di situ polemiknya. Jadi, apa yang Gurunda jelaskan itu sudah benar 100% kalau arsalnas itu diganti dengan mengizinkan atau membiarkan, bukan mengutus. Semoga Pak Ustadz paham. Terima kasih. Ya, nah inilah makanya aku bilang, makanya kita memahami Al-Quran itu harus melakukan pendekatan pada original teksnya. Jadi di situ ada kata arsalna, rasila yarsalu atau arsala yursilu, itu artinya melepaskan atau membebaskan, ya, atau membiarkan pergi, atau mengirim, mengutus, rasulun. Itu sama aja. Tidak ada kemudian yang keliru di sana. Sama ketika Anda membaca dalam Hakim-Hakim 9 nomor 23, kemudian Allah mengirim iblis di antara Abimelek dan penduduk Syekhem, sehingga penduduk Syekhem berkhianat terhadap Abimelek. Itu sama. Artinya Tuhan sudah memberikan ruang kepada iblis untuk menggoda anak manusia. Nanti ketika anak manusia ini digoda, mereka lah yang memiliki kehendak bebas untuk beriman atau kufur. Makanya di kaidah Islam itu sangat jelas. Allah mengatakan, telah nyata kebenaran itu kepadamu, yang mau beriman silakan beriman, yang mau kufur silakan kufur. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Sehingga ketika dikatakan alam tara anna arsalna syayatin, itu maksudnya bahwa Tuhan melepaskan setan-setan ini kepada orang-orang kafir. Memberi ruang kepada setan-setan ini untuk menggoda orang-orang kafir. Itu yang perlu Anda pahami. Sama seperti di dalam data yang ada di kitab Anda, Tuhan mengutus iblis kepada Saul untuk kemudian menyesatkan Saul. Kalau Anda mengatakan itu salah, berarti kitab yang Anda gunakan juga keliru berarti. Nah, sayangnya kata arsalna di dalam Al-Quran itu kami memiliki kaidah yang jelas. Ya, rasila yarsalu, ringan dalam melangkah. Arsala yursilu, melepaskan, membebaskan, atau membiarkan pergi, atau mengutus, atau mengirim, atau kembali kepada... Oke, terima kasih Kang Juma. Sangat jelas ya jawabannya, dan Gurunda tadi melakukan mirroring terhadap Bible, ternyata ada kata mengutus iblis juga kepada yang menggoda untuk tidak taat kepada Abimelek. Terjadi mirroring, dan yang saya pikir di dalam sebuah diskusi ketika mirroring terjadi, itu adalah sebuah poin, credit point yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh narasumber. Tolong Anda dengarkan pernyataan saya ini. Di dalam Wahyu 13, Wahyu 17, ya, diterangkan berbagai macam tipikal makhluk yang kemudian indikasinya adalah iblis.
Wahyu 12 nomor 3, maka nampak suatu tanda dari langit, seekor naga, merah padam, besar, berkepala 7, bertanduk 10. Wahyu 13 nomor 11, bertanduk 2, ya, seperti seekor naga. Wahyu 13 nomor 7, seorang perempuan di atas seekor binatang yang merah ungu. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Selalu bertanduk, bertanduk, dan bertanduk. Iblis pun diceritakan bertanduk. Ya. Wahyu 17 nomor 12, dan ke-10 tanduk. Yang kulihat adalah 10 raja yang belum pernah memerintah. Kemudian dikatakan lagi, dia diberi kuasa sebagai raja, sama dengan binatang itu. Wahyu 17 nomor 16, dan ke-10 tanduk yang telah kulihat itu, binatang itu, membenci pelacur, dan seterusnya. Pertanyaan saya kepada saudara, di dalam Wahyu 5 nomor 6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan tengah-tengah tua-tua, berdiri seekor anak domba seperti disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Dan itulah ketujuh roh Tuhan, roh Theos, yang diutus ke muka bumi. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah betul roh Tuhan itu bertanduk 7, bermata 7, seperti binatang yang diterangkan di bab-bab lain di kitab Wahyu? Apakah Tuhan Anda betul bertanduk 7, bermata 7? Coba Anda terangkan kepada saya bahwa pencipta langit dan bumi memang memiliki tanduk, matanya 7, tanduknya 7. Silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sangat tajam. Wahyu 5 ayat surat 6, yaitu tentang bertanduk 7 dan bermata 7. Apakah itu merujuk kepada kepada Tuhan itu sendiri, roh Tuhan? Silakan anak Batak, waktu Anda 5 menit untuk melakukan jawaban. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, iya, terima kasih. Saudara-saudara, tanduk yang dicatatkan di dalam Alkitab melambangkan kuasa. Tanduk itu artinya kuasa. Contoh, malaikat dari Tuhan itu tidak ada tanduknya. Kenapa? Karena malaikat dari Tuhan tidak memiliki kuasa. Nah, itu dulu. Jadi tanduk itu artinya kuasa. Jadi kalau ada dikatakan ada satu makhluk bertanduk, berarti makhluk itu punya kuasa. Ada kekuatannya. Jadi malaikat dari Tuhan tidak punya kuasa. Hanya menurut saja. Nah, kalau setan, kenapa setan dikatakan bertanduk? Karena setan itu punya kuasa, ada kuasanya. Jadi tanduk di situ berbicara dengan kuasa. Artinya ada kuasanya. Jadi kalau ada satu roh yang tidak bertanduk, berarti tidak ada kuasanya. Kalau ada satu roh bertanduk, berarti roh itu ada kuasanya. Nah, begitu ya. Jadi tanduk berbicara kuasa. Baik, tentang bertanduk 7, roh Allah. Ya. Fungsi Roh Kudus ada 7. Roh Kudus itu memiliki kuasa. Roh Kudus itu memiliki kuasa, saudara-saudara. Tanduk di situ tidak berbicara tentang kejahatan, tidak, tetapi berbicara tentang kuasa. Itulah tanduk. Iblis juga dikatakan bertanduk. Kenapa? Karena iblis memiliki kuasa. Demikian juga dengan roh Tuhan. Roh Tuhan dikatakan bertanduk karena roh Tuhan itu punya kuasa. Kenapa 7? Kenapa 7 anak Batak? Fungsi Roh Kudus ada 7. Roh penghibur, roh penolong. Artinya ada kuasa yang dimiliki roh itu. Fungsi Roh Kudus ada 7. Nah, bagaimana mengimani roh Tuhan yang dikatakan bertanduk 7 ini, atau roh Tuhan yang memiliki 7 kuasa ini? Sejak semula penyembah Tuhan telah mempercayainya. Makanya kami di gereja mendirikan kaki dian, dan di atas kaki dian ini kami memasang 7 lilin. Itu adalah simbol dari ketujuh roh Allah yang pernah menyertai kami. Nah, itulah pertanda dari roh Allah yang pernah menyertai kami, yaitu roh penolong, roh pemberi hikmat, roh penghibur. Fungsi Roh Kudus itu 7.
Jadi tanduk tidak berbicara sesuatu yang negatif di dalam Alkitab. Tidak berbicara tentang sesuatu yang negatif. Tetapi tanduk itu artinya bahwa si pemilik tanduk ini memiliki kuasa. Itulah tanduk. Jadi ketujuh tanduk roh Allah itu 7 fungsi Roh Kudus. Contoh, ketika kami mengalami duka cita, roh penghibur datang. Roh penghibur datang untuk menghibur kami. Ada kuasanya untuk menghibur kami. Contoh, ketika aku memiliki masalah, roh penolong datang. Itulah fungsi Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan. Artinya, ketujuh roh ini, ketujuh fungsi dari Roh Tuhan ini memiliki kuasa untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kemauan Tuhan. Contoh, ketika aku ingin melakukan sesuatu tetapi aku kurang pintar, roh hikmat ada. Nah, itu jawabannya ya. Sangat simpel. Mungkin banyak yang tidak mengetahuinya ya, tapi kami di antara teolog-teolog Kristen memahami itu. Tanduk itu melambangkan kuasa, ada kuasa. Jadi roh Tuhan itu menyertai kami dengan 7 fungsi. Makanya orang Yahudi itu membuat di sinagoge kaki Dian, di atas kaki Dian ini dibikin lilin 7. Karena memang sejak orang Israel keluar dari Mesir, ketujuh fungsi roh Allah ini sudah menemani mereka. Jadi jawabannya adalah, apa maksudnya dengan 7 tanduk roh Tuhan itu? Itu artinya fungsi Roh Kudus ada 7. Jadi tanduk itu tidak stigma mengatakan itu sesuatu yang buruk, tidak. Tanduk itu artinya ada kuasa, ada kuasanya. Itulah yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan Pak Ustadz mengerti. Jadi ketujuh tanduk itu adalah fungsi Roh Kudus, roh penghibur dan lain-lain. Ada 7 fungsi Roh Kudus. Terima kasih Pak. Semoga Bapak mengerti. Hora. Oke, baik. Jadi teman-teman, kita mendengarkan bagaimana kemudian tema kita pada malam hari ini, siapakah pengikut iblis, dan barusan kita mendengarkan bahwa iblis dan Tuhannya anak B ini sama-sama bertanduk. Kalau kemudian saudara kita mengatakan bahwa tanduk itu adalah lambang kekuasaan, tapi ini adalah penglihatan. Penglihatan artinya sesuatu yang dilihat. Yang dilihat oleh orang yang menulis kitab Wahyu di Pulau Patmos. Dengan matanya, dia melihat bahwa ada makhluk bertanduk 7 dan bermata 7. Dan kemudian, ya, saudara B juga mengatakan bahwa iblis juga itu melambangkan mereka juga itu bertanduk. Dan memang benar, di dalam kitabnya memang dikatakan iblis itu bertanduk. Sehingga kita tidak bisa membedakan antara sembahannya mereka dengan iblis itu sendiri. Sehingga ketika tema ini kita uraikan kesimpulannya kemudian, ya katanya mereka menyembah roh. Tapi faktanya Tuhan mereka penampakannya seperti binatang bertanduk 7. Dan matanya juga 7. Artinya bahwa sangat nyata bagi kita orang-orang yang berpikir ketika ada konsep yang mengatakan Tuhan mereka adalah roh, dan penampakan roh itu seperti binatang, bertanduk 7 dan matanya juga adalah 7, maka itu sudah bisa kita larikan kepada ajaran-ajaran mitos terdahulu yang mengajarkan tentang penggambaran-penggambaran setan. Penggambaran-penggambaran tentang makhluk gaib, makhluk yang kemudian menyeramkan. Hari ini kita melihat dan menyaksikan bahwa ternyata saudara kita mengakui bahwa Tuhannya mereka sesuai dengan apa yang diterangkan dalam kitab Wahyu, memang itu adalah penampakan yang terjadi terhadap Tuhan yang dilihat oleh penulis di Pulau Patmos. Wahyu 5 nomor 6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Jadi di sini bukan menghayal ya. Dia katakan, aku melihat. Jadi karena penulis kitab Wahyu ini bukan orang buta, maka apa yang dilihat oleh matanya itulah yang dinyatakan. Dia melihat binatang bertanduk 7 dan bermata 7, dan itulah yang kemudian yang dibanggakan oleh teman-teman Kristen. Tuhan kami adalah roh,
maka kami menyembah di dalam roh. Ternyata roh penampakannya bertanduk 7 dan bermata 7. Ngeri, ya, menakutkan. Karena di Wahyu 13 nomor 1 juga dikatakan seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10 dan berkepala 7. Wow, mirip. Oke, baik. Ya, enggak apa-apa, ini diskusi. Tanduk itu melambangkan kuasa, sudah jelas dari tadi kawan-kawan ya. Artinya, kalau dikatakan bertanduk berarti ada kuasanya. Bukan di perjanjian baru saja, di dalam Yesaya 11 ayat 2, roh Tuhan ada padanya. Apa itu? Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh penghibur. Itulah 7 tanduk yang dikatakan di situ. Artinya ada kuasa. Ada kuasa. Fungsi Roh Kudus ada 7, dan sudah saya katakan tadi, kami membuat kaki dian di gereja, lilin menyala di situ ada 7. Kristen dan Yahudi melakukan itu. Ya itulah iman kami. Roh Kudus itu terbagi dari 7 fungsi dalam penyertaannya. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan, roh penghibur. Kaki dian itulah simbolnya. Makanya di sinagog Yahudi itu ada kaki dian, lilinnya 7. Nah, lilinnya 7 menyala. Itulah roh penyertaan Tuhan. Jadi Tuhan itu menyertai kami sesuai dengan kemauan Tuhan. Kalau Tuhan memang mau menyertai kami dengan memberikan 7 fungsi Roh Kudus, ya kami bisa apa? Kami hanya bisa menuruti kata Tuhan saja. Jadi tanduk tidak berbicara tentang sesuatu yang jelek. Tidak. Tetapi tanduk itu berbicara tentang kuasa. Berbicara tentang kuasa. Nah, soal penglihatan yang Pak Ustadz bilang di kitab Wahyu, itulah yang dilihatnya. Itulah yang dituliskannya. Dia tidak mau mengurangi dan tidak mau menambahi. Nah, itu jawaban saya. Terima kasih, Horas. Aku ganti pertanyaan tadi, udah satu ya, udah dijawab tadi ya, bahwa memang benar. Oke. Sekarang aku kembali dulu ke pertanyaanku yang kemarin itu, yang belum ada jawabannya sampai sekarang. Pikiran dari mana orang pulang bertapa jadi nabi? Nah, saya hafal mati itu kawan-kawan. Muhammad menyendiri di dalam gua. Nama guanya Gua Hiro. Habis bekalnya, pulang lagi ke rumah. Bertahanut lagi dia di dalam gua itu. Atau di dalam hadis itu dikatakan ibadah di malam hari. Bayangkan kawan-kawan. Ada orang yang tidak punya agama, masuk ke dalam gua. Di malam hari. Dan kerasukan. Didekap. Atau kalau apologet Kristen mengatakan dicekek katanya. Aku tidak mengatakan dicekek. Didekap sampai kesusahan. Muhammad ini di dalam gua pada malam hari. Pulang-pulang jadi nabi. Akal sehat dari mana orang pulang bertapa jadi nabi? Dan di dalam hadis itu dikatakan bahwa dia bukan bertemu dengan Jibril. Dia bertemu dengan Namus. Yang mengatakannya siapa? Waraqah bin Naufal. Kenapa Waraqah bin Naufal mengatakan itu Namus? Karena Muhammad menceritakan asal mulanya, oh kau bertapa di dalam gua. Oh itu Namus. Karena menurut Alkitab, Namus itu memang ada di dalam gua. 2 Petrus 2 ayat 4. Namus itu setan. Karena yang ditanya adalah pendeta. Pendeta kitab sucinya Alkitab ketika dia menceritakan. Oh, aku pergi ke gua, ada mendekap aku. Oh, itu Namus. 2 Petrus 2 ayat 4. Nah, setan itu ada di dalam gua. Nah, bagaimana cara mempercayai orang pulang bertapa jadi Oke, terima kasih. Waktu Anda habis, anak Batak. Bagaimana mempertanyakan kenabian Rasulullah SAW ketika setelah di Gua Hiro melakukan tahanut, pulang-pulang menjadi nabi. Silakan Bang Zuma, waktu Bang Zuma 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari anak Batak. Waktu akan mulai berjalan ketika Bang Zuma mulai berbicara. Silakan. Baik. Jadi gini, semoga pertanyaan ini bisa kemudian mencerahkan ya, baik Islam, utamanya Islam.
dan juga teman-teman Kristen. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian didatangi oleh sosok makhluk yang kemudian disebutkan oleh ahli kitab, yaitu seorang rabi Warakah yang kemudian tidak memegang kitab perjanjian baru milik orang Indonesia, Kristen Indonesia, tapi mereka kemudian Warakah di sini menggunakan kitab yang berasal dari kitabnya orang Kristen Arab. Di situ datanglah kemudian Khadijah bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan kepada Warakah, wahai saudaraku, ya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh makhluk. Lalu kemudian makhluk itu memerintahkan kepadanya untuk melafalkan sebuah kalimat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena ini sudah dinubuatkan dan ini diketahui oleh Warakah bahwa di dalam kitab Yesaya ada pemberitaan tentang sosok yang akan diberi sebuah kitab termaterai, di mana kitab itu tidak akan pernah bisa dibaca oleh mereka yang bisa membaca atau orang yang tidak bisa membaca kecuali diberi petunjuk oleh Allah. Maka apa kata Warakah pada masa itu? Kudus, kudus, haza kudus, haza kudus. Sang suci, sang suci, sang suci. Jadi Warakah mengatakan itu. Kenapa Warakah spontan mengatakan itu? Karena dia adalah ahli kitab, bukan ahli terjemah. Nah, kata yang dikatakan oleh Warakah, dia adalah namus. Apa namus itu? Kalau saudara kita tadi menggunakan, saya katakan menggunakan tipu-tipuan murahan ya. Di dalam 2 Petrus 2 nomor 4 itu tidak ada kata namus di sana. Sampai giginya geriting nggak akan mampu menunjukkan itu. Jadi kata namus ini diberitakan kemudian oleh Warakah, di mana kata namus ini adalah sebuah kata yang diarabkan yang berasal dari akar kata bahasa Yunani sendiri yang disebut nomos. Nomos kalau kita pelajari secara literasi itu artinya adalah kebajikan, atau diartikan dengan hukum, atau biasa disebut honor, kehormatan. Bahkan ada yang mengatakan namus itu adalah kesucian. Oleh karena itulah kemudian namus atau nomos yang dikatakan oleh Warakah adalah penjelmaan daripada Roh Kudus. Kenapa penjelmaan? Karena Warakah tahu persis bahwasanya yang dikatakan nomos itu adalah nomos atau pneuma. Pneuma itu adalah spirit. Yang mana spirit ini adalah sesuatu yang disandingkan kepada Saul. Saul itu adalah roh, ruah atau jiwa. Berarti yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah namus. Namus itu sopo? Al-Quran menjelaskan. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Siapa dia? Siapa Jibril ini? Al-Quran menjawabnya, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqa liyudzabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Jadi Jibril adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Jibril yang kemudian disebut oleh Warakah dengan sebutan namus. Namus adalah nomos. Nomos adalah kebajikan atau hukum-hukum. Maka Al-Quran datang kemudian membawa hukum-hukum. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Syura nomor 52, bahwa Al-Quran yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pembimbing bagi seluruh umat manusia kepada jalan yang lurus. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa kathalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man yasha man nasha min ibadina. Lalu kemudian ditegaskan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kok bisa kayak begitu? Iya, karena memang sudah dinubuatkan. Di mana nubuatan itu terjadi? Ketika teman-teman Kristen itu tidak memahami literasi nubuatan itu, coba kita tunjukkan dalam Yesaya 42 nomor 1. Apa yang diterangkan? Lihat, itu hambaku yang kubegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Berarti hukum ini harus datang. Berarti nomos ini harus ada. Berarti namus ini harus menyatakan diri
kepada dia yang sudah ditentukan oleh Allah sebagai nabi yang akan menaklukkan seluruh bangsa-bangsa. Terima kasih Demikian. Bang Zuma. Masya Allah, luar biasa melakukan paralelisasi antara namus, nomos, dan arti dari namus dan nomos ini dikaitkan dengan paralelisasi dengan Bible. Arti nomos dalam Bible adalah kebajikan, hukum-hukum. Luar biasa jawaban dari pihak Muslim yang dilakukan oleh Bang Zuma. Saya berusaha bersikap adil untuk menjawab dan memandu acara ini. Silakan untuk 3 menit waktu Anda, Anak Batak melakukan counter dari jawaban yang dilakukan oleh Bang Zuma. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, aku tanggapi dulu dari kesalahannya tadi. Waroka bin Naufal dikatakan Pak Ustadz itu Rabi. Bukan, itu salah total. Waroka bin Naufal itu pendeta Nasrani. Jangan mendustai firman Allah, Pak Ustadz. Warokah itu bukan Rabi, tetapi pendeta. Yang berikutnya, cuma itu aja yang salah. Yang lainnya sudah benar. Jadi saudara-saudara, kita sudah sama-sama mendengar ya. Kalau Ustadz tadi mengakui namus itu adalah Jibril. Sah ya, jangan aku lagi dihujat ya, jangan bilang aku menghujat. Ustadz juga mengakui tadi kalau namus itu adalah Jibril. Sah ya, itu udah benar. Yang salah cuma itu aja tadi. Ustadz mengatakan Waroka itu Rabi. Tidak, Waroka itu bukan Rabi, tetapi Waroka itu adalah pendeta. Pendeta Nasrani ya. Nah, jadi itu aja yang salah yang mau aku koreksi. Namus itu adalah Jibril, berarti aku berhasil membangun stigma di YouTube kalau namus itu adalah Jibril dan dibenarkan oleh Ustadz Gurunda. Nah, itu udah benar. Nah, berikutnya mengambil nubuatan dari Alkitab, tidak saatnya ya membahas Alkitab karena ini sedang pertanyaan kepada Islam, tidak mungkin membahas Alkitab. Oke, berikutnya tentang kata Ustadz tadi itu hukum. Nomos itu hukum benar. Kalau hukum itu tidak ada sosoknya, tidak bisa mendekap. Nah, tidak bisa mendekap ya. Jadi kalau Pak Ustadz mengatakan kalau namus itu adalah Jibril, aku setuju. Jibril itu adalah malaikat. Namus itu juga malaikat. Nah, itu baru benar. Tetapi ketika Ustadz mengatakan itu ketetapan atau hukum, tidak. Hukum itu undang-undang. Tidak ada esensinya itu. Undang-undang itu hanya peraturan. Nah, itu hanya peraturan. Jadi udah dua benar. Yang dua lagi ku koreksi ya. Yang tadi itu kalau Waroka itu adalah seorang pendeta Nasrani, bukan seorang Rabi itu. Dan pendeta Nasrani itu kitab sucinya ya Alkitab, nggak usah dibohongi lagi. Nah, kenapa dikatakan di situ namus itu? Karena memang Khadijah binti Huwaliyah berkata kepada Waroka bin Naufal, wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan diceritakan anak saudaramu ini. Lalu Muhammad menceritakan, pertama-tama aku pergi ke gua, bertahan aku di situ atau ibadah di malam hari. Lalu bekalku habis, pulang lagi aku ke rumah. Bertahan lagi aku. Maka datang satu sosok, aku didekap. Dari situlah pendeta bisa menyimpulkan. Karena ketika ditanyakan pendeta, yang diambilnya pasti kitab suci. Bukan ere-ere yang diambil, karena yang ditanya pendeta, diambil Alkitab. Oh, di dalam gua kau ya, bertahan ya ibadah di malam hari. Di dalam gua, apa yang ada di dalam gua ya? Oh, 2 Petrus 2 ayat 4, setan. Oh, makanya dibilang namus. Dan Ustadz mengakui tadi bahwa namus itu adalah Jibril. Terima kasih. Berarti aku tidak menghujat selama ini kalau namus itu adalah Jibril. Terima kasih, Horas. Iya. Jadi ya yang namanya pengikut ya yang selalu menyesatkan, di Al-Qur'an menerangkan orang-orang itu akan selalu menggiring kepada sesuatu yang menyesatkan manusia. Dia mencoba mengambil 2 Petrus. Di situ tidak ada namus di situ. Atau nomos nggak ada di sana. Tidak ada kemudian. Yang dikatakan di sana itu adalah agelos. Agelos itu artinya utusan. Bahkan dikatakan sebagai malaikat. Kalau dikatakan yang berbuat dosa, malaikat yang berbuat dosa juga dikatakan hamartaon. Bukan dikatakan nomos. Tidak ada. Dari bahasa Yunani, tidak ada itu nomos adalah iblis. Nggak ada. Jadi ini hanya upaya untuk menyesatkan manusia. Ya. Di dalam bahasa Yunani hamartaon itu adalah berbuat dosa. Lalu kemudian malaikat yang berbuat dosa yang dicampakkan ke dalam gua pun dikatakan sebagai agelos. Lalu nomosnya di mana? Bahkan kemudian kalau Anda mengakui bahwa Waraka itu adalah ahli kitab, berarti dia lebih tahu daripada Anda. Anda bukan ahli kitab, Anda adalah ahli terjemah. Dia mengatakan
Haza namus, ini adalah namus. Namus itu artinya adalah malaikat suci. Dia adalah peneima. Peneima artinya spirit. Spirit itu datangnya dari Allah. Makanya Waraka mengatakan kudus, kudus, kudus. Jadi tidak ada penyesatan di sana. Sehingga kalau Anda membaca Al-Quran dengan baik, Al-Quran itu membimbing manusia dari cara menyembah kepada Tuhan dengan cara yang benar, sampai berhubungan kepada sesamanya manusia. Hablu minallah wa hablu minannas. Karena akan datang kepada orang yang mengajarkan hukum-hukum kepada seluruh umat manusia. Hukum-hukum itulah kemudian yang didatangkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang disebut Jibril. Jibril inilah yang kemudian disebut namus. Namus ini adalah nomos. Nomos ini adalah hukum-hukum. Bukan kemudian iblis, beda. Yang iblis itu yang tadi, yang menyaksikan daripada pembantaian terhadap Stefanus. Terima gitu. kasih Bang Juma. Oke, makasih. Mengakhiri sesi tanya jawab. Bang, tadi kan saya yang bertanya duluan. Biarkan Iya. tamu kita yang bertanya dulu. Oke, siap. Siap Bang Juma. Ya, aku bertanya tentang iman Islam ya, dan dijawab dari iman Islam lah, biar tercerahkan penonton. Atas kenabian itu standarisasinya ada. Contoh, ketika orang Islam mengatakan kalau Isa alaihi salam adalah Nabi ke-24, dia adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu tidak bisa dibantah. Nah, setelahnya ada Nabi yang bernama Muhammad. Standarnya sangat rendah sekali dibanding Isa alaihi salam. Sangat rendah sekali. Nah, apa yang dicontoh dari Muhammad? Apakah moralnya? Apakah ajarannya? Apa yang dicontoh dari Muhammad? Itu dulu silakan. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an, "Maka Muhammadan aba hadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Jadi ini adalah legitimasi dari Allah bahwa beliau bukan bapak dari di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan dia adalah penutup para nabi. Itu legitimasi. Ya, itu legitimasi. Jadi yang Anda harus pahami kemudian adalah Allah Tuhan kami memberikan ya legitimasi terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Demikian juga Rasulullah Muhammad SAW mengakui bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, kemudian ciri kenabiannya kemudian itu adalah menerima wahyu. Wahyu inilah yang kemudian yang kami jadikan sebagai sandaran di dalam beragama. Itulah Al-Quranul Karim. Ketika Anda kemudian bertanya apa kemuliaan dari beliau dibandingkan Yesus, jauh. Sangat jauh. Yesus hanya untuk Bani Israel. Sementara beliau untuk seluruh umat manusia. Rasulullah Muhammad SAW menitipkan warisan kepada kami berupa Al-Quranul Karim dan hadis sahihah. Sementara Yesus mewariskan apa kepada kalian? Dek nara, nang hadong, nggak ada yang dia titip buat Anda dari Yesus itu, nggak ada. Rasulullah Muhammad SAW kemudian bukti kenabiannya adalah memberikan sebuah panduan hidup di dalam kehidupan umat manusia, yaitu Al-Quranul Karim. Apa yang Anda cari dalam kehidupan Anda? Semua tersimpul, tersirat di dalam Al-Quranul Karim. Kedua, bukti kenabian beliau bahwa apa yang terlontar di dalam lisannya kemudian ada dua. Yang pertama, penyampaian wahyu dari langit, yang sudah pasti kalau wahyu dari langit, tidak akan Anda bisa temukan kesalahan di dalamnya. Baik terhadap keilmuan, maupun segala sesuatu yang terkait dengan kemaslahatan umat manusia. Bahkan, semakin manusia mencapai keilmuan yang tinggi terhadap temuan-temuannya, ternyata seorang Rasulullah Muhammad SAW lebih dulu menuai di dalam Al-Quranul Karim. Contoh, baru-baru ini ditemukan tentang adanya sidik jari. Rasulullah Muhammad SAW kemudian dari sejak 1400 tahun silam sudah memberikan indikasi sidik jari yang adanya DNA hanya dimiliki orang per orang. Dan itu baru ditemukan saat sekarang untuk mengidentifikasi seseorang di dalam kepribadiannya. Nah, apakah kemudian ini adalah karangan beliau? Tentu tidak. Justru itulah bukti kenabian beliau. Al-Quran inilah sebagai contoh, sebagai bukti utama.
Siapa yang kemudian di atas muka bumi ini yang mampu memberikan sebuah buku, memberikan sebuah panduan hidup yang bisa murni sampai hari ini? Kalau Anda mengatakan Paulus dan seterusnya, Anda kumpulkan rasul-rasul Anda kumpulkan orang-orang yang Anda katakan rasul, dari mana catatan awal mereka, siapa yang mampu menghafalkan, siapa yang kemudian menerimanya secara sanad, Anda tidak akan mampu kemudian menemukan. Padahal mereka banyak orang. Tapi kemudian apa yang terjadi? Yang satu sama yang lain saling mengatakan sesat dan menyesatkan. Tulisan Filipus dikatakan sesat, tulisan Barnabas dikatakan sesat, tulisan yang lain dikatakan sesat, dan hanya tulisan yang diterima oleh Romawi Yunani yang dikatakan benar. Nah, itulah tanda-tanda kenabiannya. Ketika diutus oleh Allah untuk membimbing seluruh manusia, tidak ada keraguan kepada kami di dalamnya. Contoh seperti yang saya katakan kepada saudara, bahwa Al-Quran menerangkan dirinya, bahwa ketika Allah kemudian mengutus Rasulullah Muhammad SAW, Allah menjelaskan, wa katsalika auhayna, di penghujung ayat dikatakan, wa innaka latahdi ila siratul mustaqim, dan dia benar-benar membimbing seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Nah, kalau Yesus, dia hanya membimbing sampai ke 12 murid. Itu pun cuma satu. Itu pun hanya 11 yang berhasil. Itu pun semuanya mati mengenaskan, dibunuh oleh nabi palsu. Ya kan? Setelahnya kemudian bukan pengikutnya lagi, termasuk Anda hanya nyamar-nyamar. Tapi kalau baginda Rasul Muhammad SAW, coba di negara kita ini mayoritas pengikutnya membuktikan bahwa apa yang tertulis 1400 tahun silam, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, itu benar. Itu benar adanya, bahwa dia membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Apa itu? Tauhid. Mengajarkan orang Indonesia yang tadinya animisme, menyembah batu, menyembah gunung, menyembah pohon, menuju kepada penyembahan terhadap pencipta langit dan bumi. Siapa pelaku utamanya? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan yang lain. Sementara Anda berada pada kondisi di mana Anda justru tidak bersamaan dengan ajaran Yesus. Jadi kelebihan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang keempat yang perlu Anda tahu adalah beliau diterima oleh manusia sebagaimana apa yang diajarkan dirinya kepada manusia. Ini Rasulullah ilaikum, aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Dan yang menerimanya pun mendudukkan dia sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah. Yesus datang kepada Bani Israel, ngajar kurang lebih 3 tahun, menyerukan, wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Tapi kemudian ditolak ajarannya, dan yang dianut oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya bertentangan. Yesus mengajarkan, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Pengikutnya kebanyakan mengatakan, lu juga diutus untuk kami orang Batak. Padahal itu Yesus tidak pernah katakan. Itulah kekurangannya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia dan diiyakan dan diaminkan oleh dunia. Yesus mengatakan dengan mulutnya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Begitu dia terangkat ke langit, ajarannya dibongkar. Justru dikatakan, engkau diutus kepada seluruh manusia juga. Entah siapa yang benar, Yesus atau pengikut-pengikut, orang-orang yang mengaku pengikut. Demikian. Oke, terima kasih. Aku hanya meminta saja apa kelebihannya, ku bilangnya. Bukan masalah kenabiannya. Kalau kenabiannya itu ya kita nggak bisa membatasi orang Islam percaya dia nabi. Yang kutanya tadi apa kelebihannya? Contoh, Isa alaihissalam termulia di dunia dan akhirat. Nah, Muhammad apa kelebihannya? Malah Ustadz menjelaskan tentang validasinya sebagai nabi. Nah, lalu yang perlu ku counter dari situ tadi, ketika Ustadz mengatakan kalau dia diterima, tidak, dia dituduh orang gila. Wajarlah kalau aku pun hidup di masa itu pasti kutuduh dia orang gila. Masa orang keluar dari gua jadi nabi, wajarlah dituduh orang gila. Jadi Muhammad tidak diterima, dia dituduh orang gila. Allah sendiri berkata, sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Sesuai dengan tuduhan kafir, dibela oleh Allah. Sorry, saya mohon maaf, waktu dimatikan. Mohon maaf, waktu dimatikan. Saya sebagai moderator berhak untuk meminta data ketika ada narasumber yang melakukan sebuah argumen yang tendensius sekali. Allah mengatakan bahwa Rasulullah orang gila. Silakan saya beri waktu 5 menit Anda menyiapkan datanya dan ditampilkan datanya.
Udah, moderator slow aja. Aku Bukan. tidak berdusta. Dengar Nah, dulu bukan. moderator nggak usah ikut. Mohon bukan. Dengar, Saya dengar. anak Batak, saya menguasai room ini. Dengar dulu. Moderator Karena saya nggak jadi usah. moderator. Itu ada ayatnya. Anak Batak, Itu ada. silakan Aduh. waktu 5 menit Moderator Anda nggak usah. Itu sekarang kayak Anak gini aku Batak, bilang sama moderator. tolong di-mute dulu anak Batak. Tolong bisa di-mute Sebentar anak dulu Batak. Farhan. Sebentar dulu Farhan. Dengar dulu. Anak Batak, Kalau saya mau moderator. Saya bersikap adil. Mohon dengarkan dulu. Dengar dulu Pak. Moderator slow aja itu ada ayatnya. Saya slow. Dia dituduh Silakan orang Pak. kafir, dengar dulu Farhan. Dia Saya dituduh. mendengarkan Anda. Aduh. Saya mendengarkan Anda dan Anda diam. Saya sebagai Kenapa? moderator. Bukan. Kenapa? Hak saya sebagai moderator untuk Slow aja moderator. Mohon slow maaf, aja. anak Batak. Dengar dulu. Iya, silakan tampilkan. 5 menit saya kasih waktu Anda Aku untuk tak memberikan bisa- bukti. Aduh, aku tak bisa share screen Farhan. Itu ada ayatnya Farhan. Silakan Itu ada tampilkan ayatnya. Silakan Dengar tampilkan dulu. ayatnya. Nun. Silakan tampilkan. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Itu pembelaan Allah ketika Muhammad itu dituduh orang gila oleh orang kafir. Yang mengatakan bahwa sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Itu perkataan orang kafir. Dibela oleh Allah. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Gitu Farhan. Kita akademik aja itu ada tertulis Farhan. Selalu aja. Itu ada tertulis. Oke, saya lanjut ya. Nah, kalau Gurunda tadi mengatakan kalau Muhammad itu diterima, tidak. Muhammad itu dituduh orang gila oleh orang-orang di sekitarnya dan dibela oleh Allah. Belum selesai tadi aku sampaikan. Dibela oleh Allah. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Sesuai dengan tuduhan orang kafir, sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Jujur aja kalau aku pun hidup di zaman itu, aku akan menganggap Muhammad orang gila karena pulang dari bertapa kok bisa jadi nabi. Nah, berikutnya apa tadi yang perlu kubantai ya? Ada 6 tadi kutulis ya. Mana lah ini ku jawab ini? Ada 5. Nah, berikutnya aku hanya menanyakan tadi standarisasi Isa alaihissalam itu adalah termulia di dunia dan akhirat. Kelebihan Muhammad apa? Bukan validasinya menjadi nabi. Anggaplah dia nabi bagi orang Islam. Apa kelebihannya dari Isa Al-Masih? Nah, paham ya Pak Ustadz ya? Contoh ketika Isa Al-Masih itu termulia di dunia dan di akhirat. Nah, Muhammad itu apa kelebihannya? Silakan. Oke, baik. Jadi Saudara Farhan, biarkan saya kemudian untuk mengurai apa yang menjadi ketidaktahuan saudara anak B ini ya. Nah, demikian saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi ya bagaimana kebodohan serta ketidaktahuan si anak Batak ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan, dan semua pertanyaan tersebut sudah dijawab oleh Ustadz Zuma dengan benar ya, dan lengkap tentunya. Dan bagi orang-orang yang berpikiran luas tentu sangat mudah untuk dipahami, kecuali memang ketika otak tersebut tidak berfungsi sepenuhnya ya, alias terbatas, tentu tetap tidak masuk di akal bagi orang tersebut. Nah, jadi kitab suci Al-Quran itu jelas ya sebagai pertanda kelebihan dari Nabi Muhammad SAW, karena itulah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Karena di situ bisa dilihat dari kata-kata susunan bahasa yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran yang tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun ya di seluruh dunia ini. Bahkan walaupun mereka tersebut bekerja sama untuk membuat kalimat-kalimat yang serupa dengan ayat Al-Quran, itu mustahil untuk bisa dilakukan. Kemudian juga kelebihan dari kitab suci Al-Quran dari kandungan dan isinya yang bersifat universal, yang mengandung segala dasar-dasar bagi perkembangan manusia ya dari masa ke masa hingga saat ini, dan itu tentunya untuk keselamatan manusia itu sendiri di dunia dan akhirat.
Nah, kemudian perihal ketidakpahamannya mengenai pertanyaan kenapa kok ada seorang manusia yang habis bertapa dari gua kemudian dijadikan nabi. Nah, sedikit saya tambahkan tentang pertanyaan si anak Batak tadi ya, serta keheranannya terhadap Nabi Muhammad yang menjadi nabi dan rasul kita sebagai umat muslim telah melakukan tapa ataupun bertahanut di dalam gua Hira. Nah, inilah kemudian yang menunjukkan bahwa si anak Batak ini akalnya tidak nyampai ya untuk memahami hal tersebut. Kenapa kita bisa katakan seperti itu? Untuk lebih mudahnya saja kita berikan contoh ya. Mustahil Tuhan tersebut memberi petunjuk kepada seseorang, atau mustahil seseorang tersebut mendapatkan ide atau intuisi dalam pikirannya dikala orang tersebut dalam keadaan beramai-ramai atau di tempat keramaian, atau bahkan beramai-ramai sedang minum tuak ataupun sedang menari atau berjoget. Itu mustahil akan ada keluar ide-ide atau intuisi. Nah, jadi seperti itu juga Nabi Muhammad, kenapa beliau menyendiri bertahanut di dalam gua Hira, itu karena beliau merenung atau sedang melakukan komunikasi dengan dirinya sendiri ya. Karena apabila kita berbicara dengan orang lain, apalagi orang banyak, maka di situ kita tidak akan pernah menemukan suatu jalan kebenaran ya. Nah, di saat tersebutlah di dalam kondisi yang penuh keprihatinan dan juga dalam kesendirian beliau merenungi atau memikirkan bagaimana orang-orang di sekitar tersebut untuk hidup lebih baik ya, maka disitulah kemudian datang petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala ya melalui malaikat Jibril ya. Jadi itulah sedikit gambaran kenapa Nabi Muhammad setelah melakukan tahanut di dalam gua Hira, beliau mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tentu kita juga akan melihat seperti apa dan bagaimana petunjuk yang diberikan tersebut, apakah mengandung kebaikan untuk semua manusia atau tidak. Nah, dari situ saja kita tentu bisa memastikan bahwa yang memberi petunjuk tersebut adalah malaikat Jibril ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditambah lagi selama kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, beliau hidup di dalam keprihatinan ya. Namun beliau tetap memikirkan bagaimana masyarakat waktu itu untuk bisa hidup lebih baik, lebih manusiawi ya. Jadi itulah gambaran atau kita bisa memastikan bahwa apa yang didapat oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam gua Hira itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan kita selalu berpikiran yang luas dan jauh ke depan ya, dan tidak mengecilkan kemahakuasaan dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita terhindar dari hal-hal yang mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.